Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang dan salam Siang, sejahtera. Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat bertemu kembali dengan saya yang seperti ini di kelas yang Siapa, sama, Pak? yaitu kelas IPS, Pak. Kelas IPS. Pertama, gimana kabarnya semuanya? Sehat, Pak. Baik. Tetap semangat. Gak ada yang sakit kan hari ini? Alhamdulillah sehat, Kaki Pak. saya bengkak, Pak. Pilek dikit, Pak. Apa, Didin? Kaki saya bengkak habis main bola tadi, Pak. Kaki apa hati? Dua-duanya deh. Ya, hati-hatilah dalam bermain bola, olahraga atau apapun. Ikuti aturan, jangan sembarangan. Oke? Siap, Untuk Pak. kelas ini ada yang tidak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Hebat. Ya, hari ini karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pluralisasi. Hari ini kita akan membahas tentang konflik ya. Nah, sebelum dalam pembahasan, di sini ada video, salah satu video yang sering atau kemarin-kemarin pernah terjadi. Kita lihat sebentar. Ya. Oke. Itu hanya salah satu contoh dari konflik yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu pengertian konfliknya dulu. Ya, tapi sebelum kita memasuki ke pengertiannya, penjelasannya, Bapak lupa tadi. Bapak kita belum berdoa. Ayo, Didin, pimpin doanya. Biasanya Agus, Pak, tapi Agus Tadi izin, tadi orang tuanya nelpon saya, katanya lagi sakit. Siap, Pak. Saya pimpin, Pak. Ya, sok. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan hikmat. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Pak. Ya, terima kasih Didin sudah menggantikan Bapak Ustadz ya. Sekarang kita akan masuk lagi ke pembelajaran materi. Yang pertama yaitu menurut konflik, pengertiannya menurut para ahli. Di sini ada Robert ya. Nah, di sebelah gambarnya itu salah satu contohnya saja. Itu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. Ya, yang kedua menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Nah, dari dua teori pengertian konflik di sini dapat diartikan bahwa konflik itu suatu, menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu suatu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Ya, mau antar individu, kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Ya. Selanjutnya, faktor penyebab konflik. Nah, di sini tadi ya, di dalam pengertian KBBS, nah di sini faktornya dari perbedaan individu, latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai yang cepat. Yang pertama kita bahas tentang individu ya. Manusia merupakan individu yang unik, ya, yang berbeda. Orang tua, suku, ras, ya. Manusia lahir dari suatu rahim yang pasti memiliki perbedaan. Nah,
salah satu faktor yang menjadi penyebab konflik individu, ada yang bisa memberikan contohnya? Yang sering ada di sekolah, yang sering berantem apa? Gara-gara apa? Rebutan Bully, pulpen, Pak. Pak. Rebutan pulpen, Aldian, bagus. Apalagi? Perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat, boleh. Apalagi? Rebutan pacar, Pak. Nah, ini rebutan pacar. Didin, kemarin sama siapa? Enggak, Pak. Aldian sama Dodi. Oh, yang kemarin rebutan Aldian sama Dodi. Iya, Pak. Rebut siapa, Din? Tahu? Nah, di sini konflik ya yang dapat terlihat contoh kan dekat ya yang di sekolah dari pulpen, apa dari hal kecil bisa menjadi besar. Kenapa bisa menjadi besar? Misalnya rebutan pulpen akhirnya berantem yang akhirnya nanti orang tuanya juga akan ikut ya. Selanjutnya perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya. Di sini udah jelas latar belakang kebudayaan. Berarti bisa suku, ras, ya, warna kulit juga bisa. Seperti saling ejek ketika di kelas nih, maka hati-hati. Ya. Jangan saling ejek ya. Untuk untuk latar belakang kebudayaan ada yang bisa memberi contoh? Yang terjadi? Rasis, Pak, rasis ngata-ngatain. Ya, rasis, apalagi? Itu dah. Ya, perbedaan agama. Ada lagi? Yang dianggap ya di sini intinya kebudayaan itu yang dianggap nilai-nilai atau norma sosial ya. Jadi kalau misalnya khusus agama ataupun yang termasuk ke dalam adat istiadat, jangan terlalu banyak kalian pertentangkan ya. Ditanyakan boleh, tapi jangan bilang salah. Selanjutnya perbedaan kepentingan. Nih, di gambar ini ada yang pernah lihat? Lihat sekarang, Pak. Lihat sekarang, iya. Sebelumnya ada yang pernah lihat? Ini demo di mana? Di Temon. Temuan di mana? Jawa, Oke, Jawa, di Jawa. Jogja. Iya, Iya, kayaknya, Jogja. Pak. Jawa, Ada Jawa. Ari ternyata. Di Jogja ya. Ini waktu pembuatan Bangun bandara internasional. Iya, Bandara. mantap. Ya, bandara yang Nia. Ya. Bandara baru ya, Pak ya? Iya, Iya, di sana. internasional. Itu Jogja Bandara itu. baru internasional ya. Antara warga sekitar dengan pemerintah. Ya kepentingan mah pemerintah tujuannya semuanya bagus. Misalnya dari pemerintah biar aksesnya cepat, ininya cepat. Di satu sisi juga dari yang tidak diterimanya ya mungkin salah satunya yang biasanya jualan di sana atau misalnya jalan yang tadinya ke sawah cepat jadi harus memutar. Ya. Atau juga ada beberapa oknum yang sengaja masuk ke sini. Selanjutnya perubahan nilai yang cepat. Nah, pada saat perubahan nilai yang cepat di sini yang biasanya merupakan suatu yang lazim atau wajar terjadi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak. Perubahan tersebut bisa menjadi konflik sosial. Bisa dilihat kan di sininya. Misalnya undang-undang atau peraturan yang bersifat mengubah kebiasaan masyarakat dan juga kenaikan harga BBM. Apa contohnya yang bisa mengubah kebiasaan masyarakat dengan cepat yang terjadi kemarin? Ayo, ada yang bisa memberi contoh yang merubah kebiasaan masyarakat? Ada yang tahu? Covid. Ya, COVID. Perubahannya sebelah mana? Din? Suruh diam di rumah terus, Pak. Iya, tapi senang kan? Pakai masker, Pak. Iya benar, Ari pakai masker. Ada lagi? Nggak boleh ke pasar, Pak. Ya, nggak boleh ke pasar.
Ada lagi? Harus Nggak jaga boleh ke jarak, Pak. sekolah. Nggak boleh deket-deket. Iya, Yulia harus jaga jarak. Disuntik, Pak. Nah, itu. Suntik Saya juga vaksin. takut disuntik, tapi terpaksa ya. Udah berapa kali kalian disuntik? 3, 3 Pak. kali, Pak. Enggak, Pak. 2 kali, Pak. Saya 3 kali juga dipegangi waktu itu. Ya, ya, yang perubahan yang cepat ya tadi gara-gara COVID, akhirnya kita memakai masker yang awalnya nggak biasa. Seperti saya waktu biasanya bawa motor nggak pakai masker, suruh pakai masker, kayaknya ada yang gatel gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang biasanya kalian berangkat sekolah, dikasih uang, sekarang di rumah, uangnya nggak dikasih. Nggak apa-apa, tapi bisa tidur. Ya, selanjutnya. Itu perubahan yang cepat. Jadi karena hal-hal mendadak ya, bisa juga selain ini terjadinya perang dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini ada akibat-akibat konflik. Ada negatifnya, ada positifnya ya. Yang pertama meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, letaknya hubungan antar individu dan kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, dan terjadinya akomodasi dan sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Contoh tadi video yang tadi. Ya meskipun jelek ya, jangan sampai kalian tawuran. Tapi dengan itu sama satu sekolah akan saling bantu, ya, saling dukung dengan tujuan biar tidak ada korban atau apa. Ya meskipun dampak negatifnya pasti ada korbannya. Yang selanjutnya letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah kayak tadi ya, kayak contoh yang dikatakan Didin, yang rebutan cewek tuh yang kemarin siapa? Aldi sama Dodi. Ya, yang sampai sekarang gak ngomong-ngomong tuh. Dia belum akur, Pak. Akurin, Pak. Ya. Harusnya udahlah, masa gara-gara cewek, fokus belajar dulu, baru nanti pindah ke, kalau udah kerja baru nyari pasangan. Dengar tuh, Dor. Dengar tuh. Dengar tuh, Ya. Aldi. Ayo, Iya Pak, maaf. ya. Selanjutnya individu dengan kelompok. Ada ya, biasanya ada individu dengan kelompok. Contohnya yang kemarin nih. Siapa yang kena razia sama OSIS yang ngomong terus. Yang handphonenya kemarin disuruh gak boleh bawa, ternyata dibawa. Oh, Tri itu, Pak Tri. Ya itu yang pulangnya kayak apa kan di jalan. Saya juga dengar kata teman-temannya di jalannya kayak apa. Sampai sekarang Pak itu, Pak. ya. Oke. Selanjutnya terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, dengan contoh yang tadi kan, yang Aldian sama siapa tadi yang Dodi, Pak, cewek? Dodi. Sama Dodi. Ya, akhirnya kan tadinya teman dekat kan, jadi musuh-musuhan jauh. Udah baik kan, Pak? Udah baik kan sekarang? Iya, udah baik kan, Pak? Ya jangan DTM, Pak. inikan lagi lah. Tapi kerasa kan gimana rasanya ketika teman dekat sekarang jauh. Biasanya ada yang teman, ayo kemana, ke kantin, kemana, bareng. Sekarang bisa. Selanjutnya ya rusak harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. Kalau ini biasanya terjadi kalau sudah antar sekolah atau antar desa. Ya. Biasanya kalau di kota-kota ya, kalau di kampung di kita nggak jarang. Kalau di kota-kota, selain kalau harta benda biasanya antar warga ya. Selanjutnya akomodasi atau dominasi. Biasanya ini yang kelima itu untuk penaklukan, seperti yang sekarang konflik terjadi di Eropa antara Rusia dan ada yang tahu? Ukraina, Pak. Pak. Ukraina, Pak. Nah, itu ya. Ukraina. Dengan alasan berbagai macam ya. Yang akhirnya kan setelah beberapa wilayah kena kan tetap nanti dikuasai. Atau kalau dulu zaman Belanda ke Indonesia. Ya. Nah,
Sampai akibat konflik dulu, ada yang ingin tanyakan? Gak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini adalah video terakhir yang akan diperlihatkan yang contoh dari hilangnya nyawa manusia. Seorang siswa SMA ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Industri Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis sore. Korban ditemukan dengan luka bekas sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Saksi menyebut korban diserang sekelompok pelajar lain saat sedang dibonceng sepeda motor. Teman korban berhasil lolos, tetapi korban yang terjatuh jadi sasaran amukan pelaku. Setelah dibawa ke rumah sakit Nah, oke, segitu saja ya videonya. Nanti Bapak share di ini. Kalian nanti kerjakan tugas juga, kan nanti di share di WA dengan beberapa video. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas apa yang kalian dapat dari hasil melihat atau menganalisis video tersebut, ya. Jadi intinya untuk konflik ini Kelas sebelah udah pulang, Pak. oh pantas ribut. Kirain yang mana. Tapi belum bel kan? Belum Pak, belum. Ah, iya, nunggu. Sabar ya, nunggu lah. Bentar lagi lah kita pulang. Jadi intinya, kesimpulannya, konflik-konflik sosial bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bisa gara-gara permasalahan yang sepele ataupun masalah yang besar. Tapi semua berawal dari, bisa mulai dari ejekan, ataupun ya gaya-gaya tadi lah, rebutan pulpen atau bahkan penghapus, lempar-lemparan, ya. Jadi untuk kedepannya kita pelajari ini, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, udah ada yang nggak ditanyakan kan? Sudah, Pak, tidak ada, Pak. Nah, Sudah, Pak. ya kalau gitu kita akhiri saja ya. Untuk tugasnya kata Bapak tadi nanti dikirim atau di-share di WA apa yang harus kalian kerjakan. Dan untuk penutup biasa karena Agusnya lagi sakit, silakan Didin gantian Siapa? dipimpin Oke, ya. teman-teman. Pembelajaran sudah selesai. Pak Agus juga sudah memberikan materinya dengan baik, dengan benar, penuh keilmuan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita. Mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Pak. Ya, terima kasih.